Hello guys, welcome to W Autocar sama gue Wilson. Jadi hari ini gue mau review mobil yang ini bisa dibilang mobil-mobil bagong family nih ya. Jadi ini ada mobil Alphard 2014, pabrikannya, pemakaiannya 2015. Jadi ini Alphardnya ini mobil build up SC Premium Sound. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja deh lihat videonya. Oke, jadi di depan gua ini ada Alphard SC Premium Sound tahun pabrikan 2014, pemakaian 2015. Nah, ini dia udah depannya udah proyektor ya, lampunya udah putih. Dia punya lampu jauhnya misah nih di atas, di bagian atas. Nah, terus kita lihat sensornya nih udah di depan juga udah lengkap. Nah, ini untuk grill bagian depannya nih. Ini beda ya sama mobil yang bukan build up ya. Ini ada yang udah build up, ada yang belum. Nah, harganya juga itu bedanya lumayan jauh. Ini kamera depannya nih, udah kamera 360. Di bawah spionnya juga ada. Nah, oke, ini kita lihat ke bagian samping. Bannya ini pakai ban Michelin. Ban Michelinnya ini 235/50 ring 18. Nah, ini bannya masih tebal banget ya. Kita lihat juga ke bagian samping, ini kameranya nih, kamera sampingnya nih. Nah, untuk di spionnya ini kamera sampingnya, ini penampakan sampingnya. Mobilnya masih crash banget, full ori sih ini. Kaleng, masih kaleng. Nah, lanjut kita lihat ke bagian belakang. Nah, oke, ini sekarang gue udah di bagian belakangnya, jadi gue bakal review sedetail mungkin ya. Nah, ini belakangnya udah, lampunya udah nyambung nih. Terus juga kita lihat kalau dibuka dari belakang itu tuh masih manual, tapi kalau dibuka dari pencet dari depan dia otomatis ngebuka karena ini udah power back door. Nah, di sini ada tombolnya nih, tombol power back doornya. Untuk di bagian belakangnya ini ada pengaitnya untuk bangku belakang. Dia bisa di slide nih. Ini ada slide ke depannya nih. Ada relnya. Jadi bisa kelihatan ya. Ini ada relnya. Di bagian belakang ini cukup luas. Ini ada di atas ada speaker lagi nih. Jadi yang premium sound ini tuh speakernya ada 18. Jadi banyak banget suaranya, otomatis udah bakal mantep banget. Nah, lanjut kita review langsung ke dalam. Nih, oh iya, sebelum itu kita lihat nih ya power back door-nya ya. Nih, kalau dipencet power back door-nya dia nutup. Cuman kalau dibuka dari belakang pasti manual. Nah, ini ada kamera belakangnya juga nih. Nah, oke, langsung kita lihat ke bagian dalam. Sekarang gue udah di bagian dalam, jadi ini hari ini lumayan panas juga ya, jadi keringetan banget nih ya. Oke, kita lanjut review aja ya. Nah, kita mulai dari panelnya. Nah, di sisi sebelah kanan nih kita bisa lihat, ini kita bisa set atur bangku, jadi sesuai yang mengendarai siapa ya. Jadi kita bisa set untuk bisa 3 orang ya, untuk duduk gitu ya. Nah, ini ada panel wood juga, panel woodnya juga agak-agak brown. Ini udah dia punya power window-nya udah full auto semua nih. Jadi tinggal dipencet udah turun semua. Dia udah full auto ya. Nah, ini udah dipencet. Nah, ini full auto. Lanjut, terus abis itu dia window lock, ada buat ngunci juga. Nah, ini biasa. Nah, spionnya juga udah auto retract nih. Kita lihat ya, spionnya ini udah auto retract. Jadi kalau misalkan kita ngunci mobil, kalau misalkan udah parkir, dia otomatis kalau kunci dia nutup. Nah, ini juga bisa dipencet juga nih. Kita pencet bawah, nah dia nutup. Atas buka. Nah, biasa sih modenya di auto aja. Terus dia di sebelah sini ada eco mode. Jadi ini bisa ada tulisannya tuh. Ada tulisannya, ada eco di sini.
Kita pencet lagi eco-nya. Nah, ini hilang nih. Nah, lanjut di sebelah kirinya lagi ini ada untuk filter udara nih. Biasa di mobil-mobil Toyota, Honda nih udah ada filter-filter begini nih, filter-filter nano. Atasnya ini traction biasa, ini room ini buat lampu di belakang. Yang di atas ini nih. Nah, ini warnanya agak ke kuning. Nih, ini pencet. Nah, itu bisa disetel juga. Lanjut. Ini buat sen parkir belakang. Nah, ini buat kamera 360-nya nih. Kita lihat ya, nih kita pencet. Nah, ini dia nih. Kamera 360-nya nih langsung. Keren ya. Kayak globe nih, muter-muter nih. Ini sekeliling nih langsung nih live. Nah, oke. Sebelahnya lagi ada Odo Trip. Odo Trip buat kilometer trip. Ini kilometernya baru jalan 75.000 ya, tahun 2014, termasuk kecil lah ya. Terus lanjut, ini untuk sebelahnya untuk tingkat kecerahan, speedometer. Oke, terus lanjut kita ke setir. Setirnya ini udah panel wood juga, panel wood campur mix kulit. Nah, ini bisa buat voice comment bahasa Jepang nih. Kagak ngerti dah bahasa Jepang. Terus sebelah kanan ini ada cruise control dipencet on off. Nah, di sini speedometer ada keluar juga nih. Cruise controlnya bisa di set. Biasa itu cruise control bisa jalan di kecepatan 40 km. Nah, ini ada airbag. Nah, airbagnya ini cukup banyak ya. Di curtain ini udah pasti ada airbag curtain. Di belakang ini juga ada nih, di sini curtain. Jadi otomatis mobilnya aman banget. Nah, ini dari pintu samping juga ada. Dan satu lagi yang spesial, ada airbagnya di bagian bawah nih. Nah, ini di bawah tempat koin nih. Nah, dia ada bisa masukin apa disket gitu kayaknya nih. Nah, ada soundnya juga tuh. Tahu ya, pokoknya begitu deh. Nah, lanjut kita ke tengah. Nah, FM radionya ini cuman bisa sampai ke 90 doang. Nah, jadi biasa kalau yang pakai mobil-mobil build up itu FM radionya pasti di 90. Jadi paling nggak kita pakai CD. Kalau nggak pakai CD, pakai Bluetooth. Nah, ini juga ada Bluetooth. Nah, ini bahasa Jepang semua dah. Pokoknya kalau ini dipencet-pencet aja. Nah, lanjut ke bawah. Ini ada temperatur. Nah, ini ada nano E-nya juga nih buat filter. Nah, kalau dipencet dari sisi yang kanan tadi tuh, nah hilang nih. Nah, pencet lagi nyala. Nah, pengaturannya sebelah sini. Ini buat rear, buat bagian belakang, AC belakang on off-nya bisa dari sini. Dia bisa dual temperatur juga ya, ada passenger temperatur juga. Oke, untuk bagian depan, terus lanjut kita ke spion. Ini udah auto dim, jadi buat night and day. Di bagian atas ini ada tempat kartu, di atas juga ada tempat kacamata. Ini pintu kanan sliding door di sebelah kanan ini. Ini buat open sunroof. Open sunroofnya itu yang di belakang ya, bukan yang di atas ini ya. Kalau yang di atas ini nih cuman dia buka ke atas doang nih untuk udara, dorong ke atas. Nah, ini pencet, turunin tinggal ditarik aja. Nah, cuma begitu doang. Ini nih hitungannya sunroof moonroof. Nah, ini untuk power back door belakang nih yang ini, tinggal ditahan aja. Nah, ini untuk lampu baca sebelah kanan. Ini lampu buat buka pintu dinyala. Oh, ini on. Ini tengah lampu buka nyala, yang kiri off. Jadi gitu. Nah, di bangku bagian samping ini juga udah full elektrik ya. Nah, yang spesialnya itu dia ini udah bisa dipencet juga nih. Jadi kayak sama kayak di belakang nih, bisa buat senderan kaki. Jadi enak banget ya. Nah, ini dia punya karpetnya juga tahu sendiri ya, mereknya Comfort. Nih, merek Comfort mahal. Lanjut ke konsol bagian tengah. Ini untuk koin. Nah, ini juga ada power outlet. Sebelahnya kosong. Ini buat bukaan laci, buat taruh barang. Nah, di bagian bawah ini buat gantung barang nih. Sini bisa gantung barang. Nah, di sini nih yang ada spesialnya. Ini bisa dibuka untuk minuman. Di sini ada kompartemen rahasia nih. Dorong ke depan. Nah, ini ada pencetannya di sini nih. Pencet. Nah, ini dia. Ada laci rahasianya nih. Sini cukup luas nih, dia sampai ke dalam ya.
Nah, ini banyak orang yang nggak tahu. Jadi reviewnya kali ini bakal detail. Oke, lanjut kita ke bagian belakang. Oke guys, sekarang gue udah di bagian belakang. Mobil Alphard ini gila, nyaman banget. Nah, nih kita bisa lihat ya. Ini udah pilot seat. Ini jadi kalau buat tidur siang nih enak nih. Jadi kita begini. Jadi leher jadi nggak sakit, bisa buat nyender. Nah, lanjut kita review nih untuk di bagian belakang. Ini ada di senderan kakinya di depan, kita lihat. Nah, ini sekarang senderan kakinya nih. Ini bisa dibuka nih. Dorong, tarik, dorong. Nah, ini buat senderan kaki juga. Nah, ini kita bisa mundurin. Mundurinnya dari sebelah sini nih, pintu kiri. Nih, dari sini. Ini buat senderan pala. Nah, ini untuk kaki juga nih. Nah, kaki dipencetnya dari sisi kiri ini ya. Nah, jadi bisa begini. Kalau buat Alphard masalah kenyamanannya sih luar biasa lah. Di bagian kanan ini buat taruh minum. Ini kanan juga bisa taruh minum, bisa ditarik. Nah, ini pencetannya di belakang sini nih. Nah, gitu. Nah, ini untuk sisi bagian kanannya. Sama pencetannya juga di kanan situ ya. Nah, ini di atas kita lihat ini ada buat TV. Ini juga untuk room, untuk yang di samping sini, room mode. Nah, ini buat AC belakang, temperatur auto on off. Ini bisa buka sunroof juga dari sini nih. Nah, jadi sih untuk di bagian tengah sih itu aja. Cuman di bagian tengah ini nyaman bener. Kalau naik ini mesti disupirin biar kayak bos. Nah, oke. Untuk di bagian belakang udah semua, sama di bagian tengah nih. Kalian juga belum lihat nih. Ini ada tempat colokan USB. Ini bisa buat video juga nih. Colok kabel yang RGB itu ya. Nah, sini ada buat ngecas juga nih. Buat colokan. Bisa buat colok laptop nih, tapi yang palanya 2 nih. Colokan 2 gitu ya. Itu aja sih untuk di bagian tengah. Oke guys, sekarang gue udah di bagian belakang. Kalau di bagian belakang ini sih menurut gue salah satu mobil yang nyaman untuk duduk di bagian paling belakang. Ini karena posisinya masih sangat luas banget ya. Dia relnya tuh nyambung ya, dari belakang sampai ke depan itu nyambung relnya. Jadi bisa kita atur batasannya sampai mana. Nah, untuk kompartemennya di belakang sih untuk ini 2 konsol minuman, 1 tempat. Nah, ini buat tarikan ini tuh buat maju mundurin ini ya, bangku belakang. Nah, cuman itu aja sih. Ini bagian kirinya ya. Bagian kirinya juga dia ada headrestnya juga nih. Jadi untuk duduk di belakang ini bisa untuk 3 orang. Jadi yang bagian tengah kan biasa nggak enak nih ya di bagian belakang, tapi di sini udah ada headrestnya jadi enak. AC juga udah full semua. Ini juga ada airbag nih di sini, curtain airbag. Speaker udah full. Pokoknya intinya ini speaker ada 18 speaker di bagian belakang. Nah, ini bisa buat cantolan baby nih. Ini buat maju mundurin nih untuk di bagian belakang. Jadi ngaturnya lebih enak. Dia ada auto, ada manual juga. Jadi yang spesialnya lagi di mobil Alphard ini untuk di bagian belakangnya, yaitu ini ada handrest juga nih. Mantap sih. Di bagian belakang mobil mana yang ada handrestnya? Cuman di Alphard doang kali ya. Ini pokoknya intinya udah mantep banget untuk kalian pakai. Ini kalau misalkan perjalanan jauh sih udah mantep banget. Oke guys, jadi untuk mobil ini menurut gua sih oke banget, nyaman banget untuk kalian pakai keluarga, jalan-jalan, keluar kota, itu udah sangat memadai banget ya menurut gua. Ini mobil sih pokoknya pakai nyaman. Yang duduk di tengah ini pokoknya yang paling nyaman, udah kayak bos banget dah. Makanya kan banyak artis-artis tuh pakai Alphard itu karena dia sangat luas dan juga mewah, megah, didudukin juga enak, nyaman pokoknya untuk kalian tidur. Ini salah satu pokoknya mobil yang
sangat nyaman. Jadi Alphard ini 2014, pemakaiannya 2015, STNK-nya 2015, pajaknya bulan 3. Jadi buat kalian yang minat bisa langsung kontak bawah, gua kasih keterangannya semua di bawah. Jadi gitu aja sih guys. Kesimpulannya untuk mobil ini menurut gua nyaman, mewah, elegan. 3 itu jadinya. Dan juga untuk power torsinya menurut gue ya oke lah, udah lumayan banget lah. Jadi itu aja guys review gue hari ini. Buat kalian yang suka video ini boleh di like, komen, dan subscribe juga ya guys ya. Oke, jadi itu aja review gue. See you in the next video. Bye.